Jika takdir tadi, semoga almarhum dan almarhumah kita mendapat syafaatnya di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi. Yang hormati atau yang muliakan Habib Abdul Salam bin Al-Alqab beserta pada didampingi oleh Habib Haris, Habib Idrus dan juga Ustaz Haji Guru Muhammad Budiansyah, dan juga yang ulun hormati bapak-bapak guru agama, tokoh agama yang pada malam ini ikut serta juga untuk memperingati Majlis Zikir dan Selawat Nurul Muhsin Sabarujaya. Dan juga tak lupa pula kami sini mengucapkan terima kasih kepada pemuda-pemudi di Sabarujaya yang ikut membantu jalannya Majelis Zikir dan Salat Muhsin pada malam hari ini. Baiklah, untuk kita masuki acara ini, pertama pembukaan, kedua tausiah atau pembacaan kitab, yang ketiga doa, yang keempat penutup. Untuk membuka acara ini kita bersama-sama untuk meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bersama-sama membacakan Quran, yaitu suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas pembacaannya suratul Fatihah tadi. Semoga acara pada malam ini berjalan dengan lancar. Baiklah, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu tausiah atau pembacaan kitab. Untuk ini kami pindahkan sekali lagi kepada yang mulia itu Habib Abdul Salam bin Al-Alqab. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'adda al-jannata liman ittaqa wa 'adda an-nar liman asa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi tanazzaha 'an kulli ma siwahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi istafa wa hibbah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa taslima. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dan juga kita bergembira dengan hadirnya Habib Idrus Bahasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau. Amin. Dan juga Habib Haris Kailah Al-Kafi. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, memudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak pula juga lupa akhina fillah Ustaz Haji Muhammad Budiansyah. Semoga Allah juga kabulkan hajat-hajat beliau. Allah Ta'ala berikan kesehatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga tokoh masyarakat, pengurus daripada Majelis Taklim Nurul Muhsin, semuanya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semalam atau minggu kemarin kita membahas bagaimana keutamaan orang-orang penuntut ilmu ini, yang mana malaikat pun habis-habisan mendoakan, yang mana malaikat begitu senang bagi penuntut ilmu atau orang-orang yang mau hadir di majelis ilmu. Walaupun dia datang tanpa niat, itu sudah berkahnya luar biasa.
apalagi dia pasang niat, maka keberkahan itu terus mengucur. Keberkahan itu terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ilhamul hayawanat bil istighfar lil 'alim faqila innaha khuliqat li masalihil 'ibad wa manafi'ihi. Adapun penjelasan tentang hewan-hewan bil istighfar, memintakan keampunan bagi orang-orang yang ahlul ilm, orang-orang yang suka berkecimpung dengan ilmu, maka dikata orang bahwasanya hewan-hewan tadi diciptakan untuk kemaslahatan ibad, kemaslahatan hamba juga, dan manfaat. Nah, misalnya kayak ayam, itik, itu kan jadi makanan kita sehari-hari. Burung kalau dimakan, pokoknya hewan-hewan ini banyaklah manfaatnya. Wal ulama humul ladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrum. Sedangkan para ulama itu mereka adalah orang-orang yang menjelaskan, menjabarkan apa yang halal dan apa yang haram. Kita tidak akan kenal yang halal, kita tidak akan kenal yang haram kalau tidak para ulama yang memberikan penjelasan. Bahkan orang yang hidup sekalipun di lingkungan orang-orang berilmu, yaitu ada aja nggak tahu ini halal, ini haram. Wa yusuna bil ihsan ilaiha, dan mereka para ulama itu berwasiat, memberikan anjuran berbuat baik kepada hayawan, kepada binatang, wa nafiyat dharar anha, dan melarang daripada berbuat kemudaratan daripada hewan tadi, seperti menyakiti atau menzalimi. Nah, jadi kita lawan binatang sekalipun jangan coba-coba hendak menyiksa. Nanti ada yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, jadi jangan coba-coba menyakiti binatang sekecil apapun. Umpama nyamuk punya hendak tapak saja. Jangan tapak, orangnya masih hidup lagi, nyamuknya masih hidup. Mana aja. Ini kadang-kadang benar itu dia kopi, ya. Biar nyamuk mati aja kok. Yang bisa ini, jangan yang bisa bebandir. Nah, katanya benar pun. Nah, ya. Nah, kabur mengangkat kesakitan mah dia. Ketujuh menyiksa binatang, jangan. Meskipun dengan binatang kita harus sifat kasih sayang, jangan coba-coba menyiksa. Binatang apa? Tikus kan? Kan masuk paling kadang-kadang lagi duit tikus ini. Banyak orang kadang-kadang tikus. Yang ada orang makan, ada mau dijual macam apa? Iya, ragu macamnya. Siapa apa nggak ragu tikus? Mau bangun dari tilam. Itulah jebakan yang berkurung lah. Dapat, kong dapat. Dulu gini tikusnya, kasus sarika. Nah, pangdumpit nah hanya nuker hidupnya tikus. Kasus sarikan. Tikus yang dapat di kurungan tadi jebakan. Dirang di banyu nah, angkat pulang. Tak kau ikam tikus aing, tandem pulang ke rumah di tikus. Nyata belum mati ini, belum mati bodoh. Baik mati dicapati memang anggaran disiksa ya. Pada akhirnya mati juga jadi tikus. Nah, jangan coba-coba menyiksa tikus atau binatang yang lain, meskipun itu kadang membuat kita jengkel. Jangan disiksa. Kalau hendak matiin sekalian. Ya gitu, umpamanya dijatuh langsungnya mati gitu. Jangan sampai ada siksaan.
Jadi boleh aja kita tuh bunuh binatang, boleh. Bunuh ular, apalagi kan Rasulullah bunuh aja tikus, karena itu berbahaya. Nah, tapi cara membunuhnya jangan disiksa. Semalam Bapak yang kita sebutkan ada di Indonesia ini pasar ekstrim namanya. Ada perlu kita sebutkan di mana? Cuman masih di Indonesia, luar Kalimantan. Pasar ekstrim itu macam-macam yang dijual, ular, biawak. Jadi bubuhannya ada tahu halal haram. Ada istilah haram bubuhannya. Halal berat. Tikus itu dicocokan sate itu. Ada anjing ada juga, kucing ada juga. Jadi anjing itu ngasih hidup-hidup, nah dipanggangnya masih hidup. Ini biasa apa tidak rasa takutan itu kan tidak rasa apa maras itu kan tidak. Pasar ekstrem di luar Kalimantan tapi masih Indonesia. Tidak marasnya. Nah, tapi kalau kita umat Muslim diajarkan bagaimana bersikap dengan binatang, walaupun itu boleh dibunuh, walaupun itu membuat kita jengkel. Kalau hendak bunuh aja sekalian, jangan disiksa. Faqad su'ila al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi nafa'allahu bih. Ditanya orang, Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi ini adalah seorang muhaddits atau orang musnid lah, orang yang banyak atau paling dekat mempunyai sanad hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama-ulama tertentu itu ambilan sanad hadisnya non sidin. Kalau salah daerah Syibab sekitarnya sidin. Ditanya orang sidin ini, ditanya orang, ayu syai'in minal intifa'al hasil lil hitab minal alim hatta astaghfarat lahu. Fa'ajaba inal alim idza عمل بعلمه وعلم الناس العلم وأمرهم بالخير واعتمر ونههم عن الشر وانزجر. Apa juga sesuatu yang bisa diambil manfaat yang nyata bagi al-hitan, ikan-ikan yang ada di laut, di sungai, daripada orang alim sehingga mereka itu memintakan ampun. Kenapa garamnya? Alasannya ikan yang ada di laut, di sungai, di danau memintakan ampun kepada orang ahli ilmu, kepada orang yang alim. Maka dijawab sendiri, alasannya iwak-iwak itu umpat memintakan ampun karena orang yang alim tadi apabila mengamalkan ilmunya mengamalkan ilmunya, wa'allaman nas an ilmu, kemudian mengajarkan ilmu itu lawan yang lain, mengajarkan di langgar, keluarga, kekawanan, dilajarinya masalah sembahyang, masalah wudu. Wa amarahum bil khair wa tamaru, dan menyuruhkan berbuat kebaikan. Wa tamaru, mereka laksanakan. Wa nahum anis syarr wa zajar, dan mereka cegah orang-orang alim ini anisyar daripada berbuat baik, berbuat jahat, saja, sehingga mereka bisa menahan, menghindari daripada perbuatan jahat tadi. Dengan adanya orang yang alim memberikan penjelasan, jangan sampai berbuat nang syar, nang kada baik, berbuat jahat. Hindari, karena setiap orang yang berbuat jahat pasti ada mudaratnya. Radhiyallahu anil ibad, sehingga mendapatkan keridhaan dari Allah dan hamba-Nya. Wa anzala rahmah bi barakatir ta'ah, dan Allah Ta'ala
berikan, turunkan rahmat dengan berkat berbuat taat tadi. Orang tadi bisa berbuat taat dengan sebab siapa? Dengan sebab para ulama, dengan sebab orang yang alim. Walagaita yuntafa'u bihi kullu syai'in minal hayawan hatta samak fil bahr. Dan pertolongan yang diambil manfaat tiap-tiap sesuatu daripada hewan sampai-sampai iwak yang ada di dalam laut. Wa hadza min barakatil alim. Dan ini kesemuanya adalah berkat ilmu. Nah, contohnya tadi kita jangan menyiksa binatang. Dengan adanya penjelasan para ulama jangan menyiksa binatang, binatang merasa aman, tidak disiksa. Jadi binatang ini merasa aman, tidak disiksa, sehingga mereka para binatang mendoakan keampunan bagi para ulama atau orang yang alim. Bahkan para penuntut ilmu pun didoakan oleh hewan-hewan, doa keampunan. Wa da'watil alim ilaihi, dan sebab ajakan anjuran daripada orang yang alim tadi. Wa kadzalik al-alim ya'muru bil ihsan ilal hayawan. Dan demikian pula orang yang berilmu itu memerintahkan dengan berbuat baik kepada hewan sekalipun. Fi sa'iri ahwalihi, pada seluruh keadaannya. Hatta fi dabihi fi ma yudbah, sampai urusan menyembelih itu sudah diatur dalam kitab Islam. Kalau orang non muslim, mereka itu bermacam cara memati binatang. Itu pabrik-pabrik di luar negeri itu mesin nang sing denara mesin penggiling, sapi nang hidup segar juga, tunjul tabut ramuk ngomong. Jangan itu ada saksian tuh tadi. Luar biasa lah. Saking canggihnya jar mesin. Tapi ini terlalu ekstrim, terlalu ganas kawan binatang. Nah, jadi kalau kita umat Islam disuruhkan kalau menyembelih sapi kah, binatang apa, kambing kah, ayam kah, dengan cara disembelih supaya matinya terhormat. Dan sembelih itu dengan lading yang landep tuh hitungan detik saja mati. Coba kalau dibuat dalam mesin tuh betul buat rumahnya merasakan ramuknya awak tuh ya. Betis patah kepala rem, sakitnya luar biasa. Tapi kalau binatang itu disembelih, hitungan detik dia mati. Dan bagaimana mereka para orang-orang yang alim bersikap kepada binatang. Wa fi qatlihi haitsu jaza qatluh, dan pada membunuhnya haitsu jaza qatluh, sekira-kira boleh cara membunuhnya. Ya, seperti ular. Ular kita bunuh, catok aja, genjangi. Jangan tangi ngambirannya mati sekalian nanti kawan. Mau kada mati juga sekali lagi. Sampainya mati jangan disiksa. Kalau ini baru masih kalapak-kalapak, cocok matanya lawan bakok, nah, cuma nyiksa marahnya. Kada boleh kalau membunuh binatang yang itu. Wa yanha 'anil musallati bihi, dan dilarang keras mancincang binatang hidup-hidup. Sarikan itu tikus, tatak kalau buntutnya, tatak bagisnya, tatak taringanya, tatak parutnya. Pokoknya sih lapak-lapak lagi, nah itu dilarang keras. Zalim gitu. Karena dibalasnya di akhirat karena yaumil jaza. Nanti ada hari pembalasan. Sama-sama binatang aja ada hari pembalasannya. Apalagi manusia. Binatang aja ada hari pembalasannya. Apa maksudnya? Ini binatang waktu di dunia ini pakai tanduk mahantang ke binatang lain. Nang ada tanduk
kesakitannya. Karena yaumil jazah, hari pembalasan itu, binatang yang bertanduk tadi dipacol tanduknya, nang ada bertanduk membalas menyakiti juga. Itu sama binatang, ada pembalasannya. Apalagi manusia menyakiti manusia, ada pembalasannya. Manusia menyakiti binatang, ada pembalasannya. Hati-hati kita kalau menyakiti orang. Jangan sampai kita menyiksa orang. Fabana bidzalik wajhu kauni kulli syai'in yastaghfiru lil 'alif hatta lihitanul qalb. Maka sudah jelaslah bagaimana keadaan tiap-tiap sesuatu itu memintakan ampun bagi orang yang alim, sampai-sampai ikan yang ada di laut ataupun di sungai. Ini kitab daripada An-Nahril Mawrud. Qultu wastighfaru hitanil bahar lil 'alim yakunu fi hayatihi wa ba'da mamatihi ila yaumil qiyamah. Permintaan ampun daripada ikan-ikan yang ada di laut itu kepada orang yang alim adalah di masa hidupnya ataupun sesudah matinya sampai hari kiamat. Jadi tetap dapat keampunan doa daripada ikan sampai hari kiamat. Li'annal ilma yuntafa'u bihi ba'da mautil alim. Kenapa alasannya? Karena ilmu itu diambil manfaatnya walaupun sudah mati orang alim sampai hari kiamat. Karena ilmu itu terus dimanfaatkan. Yang menajari muridnya 10 ikung, 2 ikung, 3 ikung nang jadi ustaz. Nanti 3 ikung ini menajari pula muridnya berapa, ada nang 100, ada nang 200. Dari sekian ratus tadi 10 nang alim. Menajari pulang kepada nang lain. Terus temurun-temurun sampai hari kiamat. Itulah dapat keampunan. Wa fi hada dalilun ala syarfil alim wa taqaddamu alaihi. Dan inilah bukti kemuliaan ilmu dan wa taqaddumi ahli. Tidak hanya kepada orang alim dan ahli ilmu pun mendapat kemuliaan. Buktinya kalau seseorang itu hadir majelis ilmu, siapapun dia, binatang-binatang itu mereka memintakan ampun. Nang kita kada sawat minta ampun nang Allah Ta'ala. Nang kita kada sawat istighfar. Siapa nang istighfar kan? Siapa nang memintakan ampun? Tuh para binatang. Tapi kalau kita hadir di majelis, ada sahabat kita sore tadi ada baca istighfar kita lah. Berapa kali sore tadi baca istighfar ya Rasulullah minimal 70 kali. Berapa kali kita istighfar? Yusuf Pak kada tahu juga. Semalamnya Pak kada tahu juga. Nang membantu kita minta ampun siapa? Nang membantu kita menghapus dosa-dosa siapa? Para binatang-binatang, ikan-ikan yang ada di laut, di sungai, memintakan ampun. Wa anna man utiyahu faqad utiya fadlan 'azima. Maka bahwasanya siapapun yang diberi maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Artinya apabila orang ini dipilih oleh Allah, orang itu dapat ilmu, berarti dia dapat keutamaan yang besar. Wa yu'ayyidu dzalika Rasulullah. Dan terkait dengan demikian perkataan Nabi Muhammad SAW atau sabdanya Rasulullah, al-ulama warathatul anbiya yuhibbuhum ahlus sama wa tastaghfiru lahum wal hitan fil bahr ila yaumil qiyamah. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim.
ulama itu adalah pewaris para nabi karena mereka mendapatkan ilmu turun-temurun sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Disukai oleh ahli langit, malaikat, arwah-arwah orang saleh, dan memintakan ampun bagi mereka ikan-ikan yang ada di laut sampai hari kiamat. Jadi ada hadisnya, ada sembarangan. Nah, jadi maksudnya di sini kalau diturunkan keampunan kepada orang yang alim dan penuntut ilmu pun dapat juga kan peratannya. Karena orang alim itu mun kadida nang belajar, kadida nang hadir, sama nang dirajari juga. Jadi maksudnya sama-sama dapat keampunan dari binatang, terutama ikan. Dan kita ada sambat minta ampun. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala, di sahabat Nabi juga Mu'az ini lagi. Mu'az bin Jabal, seorang yang gigih, seorang yang begitu semangat menyebarkan agama Allah, sehingga Rasulullah pilih beliau penyebar dakwah, penyebar agama Allah di negara Yaman. Sampai-sampai sidin nggak ada hawa bulik ketika Rasulullah meninggal. Bahari kan tidak HP, bahari kan tidak telepon, siapa hendak menghubungi. Sedangkan jaraknya jauh, 2-3 hari perjalanan, hanya sampai Tugin, baik udah 3 harian bisa lebihnya sampai. Tapi karena ini perintah Rasulullah untuk menyebarkan agama Allah, sampai-sampai si Dini kau belah masjid, dan masjidnya sampai sekarang masih ada. Masjid Mu'az bin Jabal, sahabat Rasulullah yang menyebarkan agama Allah begitu luar biasa. Imam Sidin Bulik hanya tahu kabar Rasulullah meninggal. Sedihnya bapak kan benar asus sedih benar. Tapi beliau yakin dengan perintah Rasulullah pasti ridho dengan aku di situ. Nah, dicarinya itu tiba. Dicari Sidin tuh ridhonya Nabi Muhammad SAW. Ujar Sayyidina Mu'az bin Jabal, sami'a qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Tuntutlah oleh kalian akan ilmu. Nah, ini berarti apa nih? Suruhan Rasulullah. Tuntutlah oleh kalian ilmu. Karena bahwasanya menuntut ilmu itu, hadir di majelis ilmu, khasyah, menambah takut kepada Allah. Karena kita takut kepada Allah Ta'ala ini macam-macam tingkatannya. Kalau mereka para aulia Allah, takutnya kepada Allah mereka luar biasa. Sebagai contoh, ada seorang wali, ketika beliau ketinggalan sholat berjamaah sekali, nah itu sekali, tertinggal sekali, mungkin tak gulingkan apa-apa, tertinggal sekali berjamaah, menangisnya berjam-jam. Karena apa? Takut jauh dari Allah. Ini mereka para aulia. Ada orang yang takutnya orang-orang soleh jauh dari Allah. Karena kan orang-orang para aulia itu mereka sedikit saja lingahlan Allah, mereka seakan-akan menyesal. Mereka sedih kalau sedikit saja ingat